Di sudut kecil Kabupaten Bogor, tepatnya di ujung Gang Kamboja, Kecamatan Parung, Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sebuah tempat menjadi jendela dunia bagi warga setempat, khususnya anak-anak. Tempat itu merupakan perpustakaan yang dinamakan Warung Baca Anak Lebakwangi. Sosok inspiratif di balik Warabal ialah Kiswanti, atau biasa disapa Bude Kis. Nama saya Kiswanti, saat ini tinggal di Parung sebagai pengelola Taman Bacaan Warabal, Warung Baca Anak Lebakwangi, dan saya terinspirasi dengan seorang penulis. Saya pengen punya nama tenar, karena badan saya besar dan saya terlahir di Jogja, anak-anak maupun masyarakat itu memanggil saya Bude Is. Nah, kenapa saya mendirikan Taman Bacaan ini? Ini adalah karena masa kecil saya yang karena orang tua saya tidak mampu menyekolahkan saya terlahir sebagai anak sulung dari 5 bersaudara, dan orang tua saya, bapak saya penarik becak, almarhumah ibu saya pedagang jamu gendong yang harus menghidupi 13 orang, sehingga tidak mampu untuk menyekolahkan saya, dan bapak saya mengajarkan saya untuk membaca. Jadi setiap pulang narik becak, saya selalu diajarkan membaca dengan cara digunting-guntingkan huruf, dan itu dirangkai akhirnya menjadi satu kalimat. Dan semenjak itulah saya kesukaan membaca itu sudah terbangun. Bagi Bude Kiswanti, pendidikan adalah lentera. Tanpa lentera, manusia berjalan dalam gelap. Maka ia menyalakan satu cahaya kecil dari rumahnya. Sebuah cahaya yang tak padam meski sering diuji oleh keterbatasan. Saya ingin orang yang membaca buku itu sama dengan saya yang walaupun tidak sekolah, karena suka membaca, ada beberapa pengetahuan yang kita bisa peroleh, bisa menambah wawasan. Tapi tetap saja lebih baik itu sekolah. Kalaupun tidak sekolah, banyak membaca, itu juga baik, tapi saya tetap menganjurkan untuk sekolah. Buku-buku di Warabal membuka jendela baru bagi anak-anak. Dari kisah binatang, cerita rakyat, sampai ilmu pengetahuan. Di sanalah mereka mengenal dunia yang lebih luas. Dunia yang mungkin tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Pada tahun 2007 kami dapat sumbangan buku, waktu itu dari BIP. Dari BIP itu menyumbang buku pada kami, terus keberadaan kami dikenal lebih banyak, ada komunitas 1001 buku, ada forum Indonesia Membaca, bahkan dari Kementerian Pendidikan dan Budaya itu menyumbang buku pada kami, dan ada beberapa secara pribadi menyumbang pada buku kami. Nama aku Arabel, aku suka menjadi dokter dan aku suka menggambar sama menulis. Halo, nama aku Sanam. Aku cita-citanya menjadi guru. Aku suka menggambar dan mewarnai. Halo, nama aku Kira. Aku cita-citanya menjadi dokter karena bisa membantu orang yang lagi sakit. Halo, nama aku cita-citanya menjadi pelukis. Aku suka warnain dan menggambar. Yang luar biasanya lagi, Warabal tak berjalan sendiri.
Semangat Budi Kiswanti menarik banyak relawan-relawan. Mereka datang dari berbagai latar belakang. Mahasiswa, guru, bahkan pegiat literasi. Semua hadir dengan satu semangat, yakni untuk berbagi ilmu dengan ikhlas. Itu 97 hingga 2000 itu masih kami sekeluarga. Baru di tahun 2000 itu ada beberapa teman relawan yang membantu, karena waktu itu kan kami kegiatan hanya setiap hari Minggu. Jadi misal minggu ini anak-anak kumpul, kami bacakan buku cerita. Minggu besoknya mereka kita ajak jalan keliling kampung dengan PR nanti mengamati pohon yang tingginya 1 meter, ada pohon apa saja, yang tingginya 2 meter, ada pohon apa saja. Mereka nanti kembali ke komunitas, mereka tuliskan, dan mereka dengan syarat mereka jalan harus berdua. Dan sepanjang jalan yang diobrolkan tuh apa. Dan akhirnya pada tahun 2000 saya ingin memperluas jangkauan dan saya berkeliling dengan sepeda, menawarkan bahan bacaan ke masyarakat yang agak jauh, dan lambat laun mereka tahu tentang keberadaan kami. Barulah kami buka di rumah, meminjamkan buku. Waktu itu hanya meminjamkan buku tahun 97 hingga tahun 2004. Baru di 2004 kami ada mulai kegiatan Senin hingga Jumat. Waktu itu kami masih dibaca, di istilahnya wisata baca. Jadi yang datang mereka membaca dan kami buka itu dari jam 8 hingga jam 5 sore. Akhirnya ada permintaan dari warga masyarakat, kenapa tidak buat kelas-kelas. Nah akhirnya waktu itu ada kelas PAUD, terus ada kelas TPQ. Para relawan bekerja dengan hati. Mereka menyebutnya berbasis ikro, membaca serta mengamalkan. Mengajarkan bukan sekedar pelajaran, tetapi juga nilai hidup, empati, dan keberanian bermimpi. Nama saya Ibu Santi. Saya bergabung di Budi Kiswanti Warabal. PAUD Warabal itu pada tahun 2007. Kami guru-guru bergabung di sekolahan ini. Mula-mulanya kita harus modal, seorang guru itu harus bermodalkan kesabaran, keikhlasan, ilmu. Itu yang ikhlas itu. Mula-mula kita seperti itu dulu. Apa yang dilakukan Budi Kiswanti tak berhenti pada membaca dan menulis. Ia juga menjadi sosok ibu kedua bagi anak-anak. Ia tahu untuk belajar anak harus merasa dicintai. Ia dengarkan cerita mereka dan ia rangkul saat mereka takut. Anak-anak itu adalah unik. Anak-anak itu adalah sang pemilik masa depan. Kita tidak usah terlalu banyak mengatur, tapi kita berusaha menjadi temannya, mau mendengar tanpa menunjukkan bahwa kamu itu salah. Tapi kita ikutin dan kita beritahu yang tepat tuh kamu begini, dan tetap kita hargai pikirannya mereka, ide-idenya mereka. Jadi ibarat kita anak itu kan anak panah, kita hanya busurnya, kita hanya melepaskan. Anak itu mau ngunjam kemana, kita arahkan, melepaskannya dengan arah yang tepat. Warabal kini bukan hanya taman baca, tetapi ini adalah ruang harapan. Tempat belajar, bermain, bertumbuh, dan bermimpi. Semua karena satu perempuan yang tak pernah menyerah, yang terus menyalakan lentera walau hanya bermodal semangat. Mendidik satu anak itu melibatkan ribuan orang. Tapi merusak 1000 anak cukup 1 orang. Kita jadilah bagian peran serta
mendidik anak itu. Bagaimanapun hak anak-anak itu ada 4 dasar hak anak: hak hidup, tumbuh kembang, partisipasi, perlindungan. Nah, kami komunitas Suara Badan ini hanya bagian di partisipasi. Perlindungan melibatkan banyak masyarakat. Dalam gelapnya keterbatasan, cahaya Bude Kiswanti memancar jauh. Lentera kecil itu kini jadi penerang bagi banyak jiwa muda. Dan kelak, mungkin salah satu dari anak-anak ini akan menyalakan lentera mereka sendiri. Harapan saya kepada anak-anak muda, bahkan dari anak-anak kecil, remaja, mahasiswi, membaca itu tidak ada rugi. Karena membaca itu jadi berdaya, membaca itu menambah daya pikir, dan terus tetap semangat lakukan yang terbaik. Karena melakukan terbaik itu bukan hanya untuk orang lain, tapi sebenarnya untuk kebutuhan diri sendiri. Dan jangan khawatir dengan berbagai masalah maupun tantangan, fokuslah pada yang kalian inginkan. Karena kalau kita total dengan yang kita inginkan, kita cita-citakan, dan itu selalu kita ucap, itu adalah doa, dan nanti Tuhan akan kabulkan. Walaupun tidak secepat itu dikabulkan, tapi tetap fokus dan tetap konsisten, komitmen dengan yang diimpikan. Untuk bangsa, untuk masa depan, dan untuk Indonesia. Wow.